Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah saat ini. Baik setiap kita yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara kami hari lepas hari. Bahkan kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar ibadah saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah, Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Bapa, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang disanjung dalam ibadah kami saat ini. Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan dan tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu dan nama-Mu. Terima kasih Bapa, tahirkan kami ya Bapa, sehingga ibadah kami tidak terhalang oleh pelanggaran dan dosa kesalahan kami. Setiap nyanyian, pujian, mazmur sembah kami menjadi doa kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, berkati setiap kami yang beribadah, baik yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bisa sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan, jemaat Tuhan. Nyanyikan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Mari naikkan pujian ini kembali. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan Kaulah harapan dalam hidup. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Kami sanjung Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh baik Kau Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Benar Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan pujian kembali, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Mari angkat tangan bersama dan nyanyikan buat Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu Bapa. Begitu luas, begitu tinggi, begitu dalamnya Tuhan. Kami mengucap syukur
bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Segala puji syukur hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan Bapak Ibu semua yang di rumah semua. Yuk tepuk tangan sama-sama kita. Memuji bersama-sama semua. Anggur baru dicurahkan. Berpuji namamu Tuhan. Biarlah bernapas memuji Dia. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak bagi Dia. Mari bersiap bersorak semua. 1, 2, 3, 4, hey. Anggur baru tercurah. Yuk berkati satu dengan yang lainnya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Semua tepuk tangan sama-sama. Berpuji namamu Tuhan. Sore ini kami mau berkati satu dengan yang lainnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dosa telah dipatahkan. Mari siap bersorak buat Tuhan semua. 1, 2, hey. Anggur baru tercurah. Umatnya yang di rumah semua, yang ikut live streaming semua memberkati kiri kananmu. Minyak baru tercurah, amin. Urapi umatnya, nyata. Lebih lagi siap yang di ruangan ini, yang di rumah semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Siap, nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Yang di ruangan ini, yang mengikuti live streaming semua bersukacita. Sebelum duduk, mari kasih salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Kita mau siapkan hati kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yang mengikuti live streaming juga kita mau siapkan hati kita. Diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau
tangan bersama-sama nyanyikan buat Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Naikkan pujian ini kembali, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia.
Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Walaupun kami kadang tidak setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan, kesabaran untuk menuntun kami. Engkau selalu memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam hidup kami. Untuk bisa melayani Engkau. Untuk bisa menjalankan semua kehendak-Mu Tuhan. Sore hari ini, urapi kami semua yang menyampaikan kebenaran sharing firman-Mu maupun yang mendengarkan. Agar kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang membawa berkat, berlimpah damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Bukan biasa di luar ya? Enggak ya, luar biasa ya. Oke, begitu cepat waktu berjalan, padahal kan sehari cuma 24 jam. Tetapi kita berasa begitu cepat, hari ini kita masuk di minggu yang terakhir di tahun 2024. Padahal kemarin baru Happy New Year, ya kan? Berjalan, ini sudah mau meninggalkan bulan Januari. Bulan Februari sudah dekat kan? Imlek, angpau. Kalau itu paling ingat angpau ya. Belum tentu firman Tuhan diingat ya. Angpau nggak boleh ingat firman Tuhan. Jangan angpau. Oke. Siap untuk mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan? Siap nggak? Berarti ragu-ragu ya. Siap nggak? Siap. Oke, puji Tuhan. Berarti diberkati pulang nanti ya. Kita buka Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Kita baca bersama-sama. Lukas 5 ayat 33 sampai 39 kita baca bersama-sama. Ya, bisa tolong ditayangkan. Udah? Yes. Ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayo ayat 36, ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Anggur tua itu baik. Oke. Luar biasa sekali ayat-ayat yang kita baca tadi. Orang Farisi datang kepada Yesus dan murid Yohanes. Bertanya. Intinya mereka mau berkata kepada Yesus, kenapa Yesus dengan anak buahnya itu tidak berpuasa? Intinya itu pertanyaannya. Nah, dia mengatakan biasa orang Farisi dan orang-orang
murid Yohanes ini berpuasa. Padahal Yesus bukan tidak mengerti apa arti berpuasa. Karena sebelumnya di Markus dijelaskan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau berpuasa itu muka jangan muram, muka jangan seperti orang munafik. Artinya Yesus sebelum ditanya sudah mengajarkan hal tersebut. Itu bisa dibaca di di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Di Markus juga diajarkan sewaktu orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes ini bertanya kepada Yesus, di Markus dijelaskan masa itu masa mereka berpuasa. Jadi artinya begini, artinya semua orang Israel berpuasa, sedangkan murid dan Yesus tidak berpuasa. Intinya di situ. Nah, itulah timbul pertanyaan itu. Nah, kemudian Yesus pernah mengajarkan kalau berpuasa itu muka jangan muram, kemudian jangan seperti orang munafik. Berpuasa itu bukan dilihat orang. Itu yang Yesus maksudkan. Berpuasa bukan dilihat orang, bukan dipuji orang. Nah, Yesus katakan pada saat kita berpuasa, kalau mau dilihat orang, dipuji orang, kita sudah mendapatkan upahnya. Nah, justru Yesus mengajarkan waktu itu cara baru berpuasa. Cara berpuasa apa? Minyaki kepalamu, kemudian apa? Cuci mukamu. Puasa tidak perlu ditunjukkan kepada orang-orang. Karena apa? Karena upahnya dari Tuhan. Apa yang Yesus katakan itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya. Ratusan tahun yang lalu. Di Yesaya 58 berkata begini, ada dua macam puasa. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan dan puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua macam puasa, ya. Nah, Yesaya berkata begini, puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu pada saat kita berpuasa kita tidak pernah merendahkan diri kita. Artinya apa? Kita masih tetap sombong. Itu Tuhan nggak berkehendak. Kita bisa puasa, kuat puasa, misalnya bisa puasa 40 hari. Tapi pada saat kita melakukan puasa itu kita tidak merendahkan hati, itu sama aja Tuhan nggak berkehendak untuk puasa tersebut. Dan apalagi yang Tuhan tidak kehendaki pada saat kita berpuasa. Kita sibuk mengurusin urusan kita pada saat kita berpuasa. Padahal kan inti puasa kita sebenarnya membangun apa? Relation sama Tuhan. Nah, kita lagi sibuk mengurusi urusan kita. Nah, ya saya juga katakan, kita berpuasa, kemudian kita mendesak buru-buru kita. Artinya karyawan-karyawan kita paksa. Ya. Nah, itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian bisa berpuasa, tapi bisa berbantah-bantahan. Jujur, ayo. Terjadi di mana? Di rumah. Bisa berpuasa loh, bisa. Tapi masih bisa berbantah-bantahan di rumah. Itu Tuhan gak kehendaki. Itu Yesaya udah katakan. Itu ratusan tahun sebelum Yesus datang. Sudah diperingatkan kepada bangsa Israel. Bahkan Yesaya katakan bisa berpuasa, bisa berkelahi. Loh, itu lebih keren lagi ya. Bisa berpuasa, nah itu Tuhan tidak kehendaki. Sahabat LTVC, Tuhan tidak kehendaki sama sekali ya. Nah, sehingga berpuasa yang tidak Tuhan kehendaki adalah sifatnya itu untuk apa? Diri kita sendiri. Jadi berpuasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah tujuannya untuk diri sendiri. Nah, ya saya katakan kalau puasa yang demikian itu tidak didengar Tuhan. Nanti baca deh di Yesaya 58. Berpuasa yang demikian tidak didengar oleh Tuhan karena kepentingan diri sendiri. Dan lebih ekstrim lagi dikatakan tafsiran dari teolog
dikatakan seolah-olah kita memaksa Tuhan. Seolah-olah kita, apalagi bukan hanya memaksa Tuhan loh, tetapi kita memperalat Tuhan. Nah itu berpuasa yang tidak dikehendaki. Nah orang Farisi itu kan berpuasa tujuannya apa? Makanya dia bertanya kepada Yesus kan, mereka tujuannya tradisi aja. Karena sudah diperingatkan dari zamannya Yesaya, jadi puasa mereka jadi tradisi. Tidak ada membangun diri sendiri. Berpuasa itu membangun diri sendiri, kemudian membangun relation dengan Tuhan. Itu berpuasa yang benar. Nah, Yesaya bukan hanya mengatakan berpuasa yang tidak dikehendaki Tuhan, tapi dia mengajarkan juga berpuasa yang Tuhan kehendaki. Jadi balance, Yesaya ini balance mengajarkan itu. Nah, berpuasa yang dikehendaki Tuhan adalah dari dalam diri kita, memiliki hati yang murni. Bukan dengan semangat agamawi. Jadi gini loh, teman gue puasa semua, gue ikutan tanpa tahu maknanya. Jadi ya saya katakan, jadi itu dari dalam diri sendiri, kemudian bukan dengan semangat agamawi buat kita semua. Nah, sehingga berpuasa yang benar adalah itu dia membuka belenggu. Contohnya gini, saya jangan bilang yang lain, saya punya misalnya contoh belenggu ya, belenggu tidak bisa bangun pagi misalnya, contoh. Nah, kita berpuasa buat kita untuk bisa bangun pagi, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu lebih baik. Kemudian apalagi? Ya, suka bohong-bohong dikit misalnya. Kan namanya bohong. Nah, kita berpuasa supaya tidak bohong. Jadi tujuannya apa? Memperbaiki diri kita. Artinya diri kita masih punya belenggu-belenggu, itu kita berpuasa supaya kita bisa lepas dari belenggu itu. Nah itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian apa lagi? Melepaskan ikatan atau talikuk. Ya, contoh, yang simpel soal makanan deh. Pokoknya kalau gue ketemu makanan itu gue makannya banyak. Nah itu kan berarti kayak ada ikatan kan. Nah kan tidak harus begitu. Nah tapi ini simple lah, yang simple ada banyak hal. Pasti sahabat LTVC tahu sendiri punya ikatan apa, punya belenggu apa, ya kan? Atau yang paling gampang, suka minum apa? Coca-Cola? Enggak, minuman keras. Nah itu a part of ikatan, bagian. Nah kita puasa untuk lepas dari itu. Atau terikat apa? Smoking misalnya. Kita puasa supaya bisa lepas dari smoking, dari merokok. Nah itu puasa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Dan memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Jadi artinya apa? Kita berpuasa, berdoa untuk orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Yesaya ngajarkan demikian. Nah lebih dalam lagi Yesaya ajarkan itu apa? Memecahkan roti bagi orang lain. Artinya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lebih tinggi lagi apa? Ini sulit dilakukan. Saya katakan ini sulit. Tapi ada yang melakukan? Ada. Membawa orang miskin ke rumah. Sulit, tapi ada. Itu berpuasa yang Tuhan kehendaki. Apalagi? Ayo. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Nah, mungkin secara kata-kata itu orang telanjang di jalan, tapi bisa juga orang yang tidak mengenal firman Tuhan sehingga dia, kan firman Tuhan itu berkata, pakaian kita pakaian putih kalau orang kudus kan. Nah, kalau tidak punya pakaian artinya dia belum dilingkupi oleh kekudusan, artinya belum tahu karena kita berpuasa untuk orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Nah, itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah intinya apa sahabat LTVC? Berpuasa yang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak fokus kepada diri kita. Tetapi apa? Fokus kepada orang lain. Ya. Itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena
Paulus menulis di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari puasa. Kita berpuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan, kuk, belenggu, itu kuasa. Ya, itu power dari Tuhan untuk kita. Nah, itulah puasa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di ayat 34 Yesus menjawab, coba perhatikan. Yesus jawab kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Yesus sebenarnya lagi berbicara dengan mereka bukan soal waktu. Puasa ini bukan soal waktu. Bukan soal misalnya, oh waktunya puasa ada tanggal berapa sampai tanggal berapa kita puasa. Enggak. Jadi Yesus lagi bicara bukan soal waktu. Dia lagi berbicara bagaimana kita itu kalau selagi dengan Tuhan itu membangun komunikasi. Bukan puasa. Harus hati-hati ya. Kita harus tahu kapan waktu kita lagi dialog sama Tuhan, lagi berkumpul sama Tuhan, ya, lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sehingga kita tidak ada waktu yang ditentukan untuk berpuasa di sini. Orang Farisi saat itu dan murid-murid Yohanes itu berpuasa hanya secara jasmani aja. Tidak membangun rohaninya saat itu. Sedangkan pada saat kita dekat dengan Yesus, kita lagi membangun apa? Rohani kita. Ya. Nah, cara tradisional dan rutinitas agamawi yang dijalankan, itu tidak akan membangun kehidupan rohani kita. Roh kita tidak akan dibangun. Ya. Sehingga Tuhan mau katakan, cara you berpuasa, intinya dengan cara saya dan murid-murid saya berpuasa itu berbeda. Itu intinya Tuhan mau katakan. Ya. Caranya berbeda. Kalau kalian terikat dengan waktu, kalau saya dengan murid-murid saya tidak terikat dengan waktu. Puasa itu bicara hubungan. Ya. Jadi pada saat kapan Tuhan suruh puasa, itulah puasa. Gitu. Sulit nggak? Sulit, karena kita berjalan dalam roh. Itu sulit sekali. Dan butuh kepekaan dan butuh kita melatihnya. Apabila kita melakukan puasa itu dengan ada waktu-waktu yang tertentu, itu tidak membangun rohani kita. Kita terikat kepada satu rutinitas saja. Nah, di Roma 14 ayat 17 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa? Puasa itu bukan hanya sekedar kelihatan rohani, sahabat LTVC. Apabila tadi saya katakan puasa yang dikehendaki Tuhan dengan tidak dikehendaki Tuhan. Nah, apabila puasa itu dilakukan dan tidak dikehendaki Tuhan, itu jadinya apa? Cuma diet, kurusin badan, Bapak Ibu, sahabat LTVC, ya. Intinya Yesus mau katakan gitu. Jadi berpuasa itu harus ada maknanya, harus ada gunanya. Intinya adalah untuk membangun diri kita. Kalau bukan itu, hanya ngurusin badan. Oleh sebab itu puasa itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Harus dilakukan dengan hati yang tulus buat kita semua ya. Jadi enak sekali kita mengatakan, oh ya berpuasa, tapi harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Kemudian ayat 35, Yesus berkata begini, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa sih maksudnya? Tuhan mau mengatakan, ya, puasa bukan untuk mengubah Tuhan. Ini artinya ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi bukan bersama-sama dengan Tuhan kita berpuasa, menarik perhatian Tuhan. Tadi kan Tuhan bilang, ini murid lagi bersama-sama saya, nggak mungkin berpuasa. Jadi waktu bersama Tuhan, kita nggak perlu berpuasa untuk menarik perhatian Tuhan. Ya. Tuhan mau katakan, berpuasa itu
bukan untuk mengubah aku, tetapi mengubah siapa? Diri kita sendiri. Gini, saya senang dengan khotbah Pak Sudarmaji Said. Dia suka sekali itu berkata begini. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan itu berkata begini. Saya lagi puasa Daniel. Itu Pak Sudarmaji sering ngomong. Saya lagi puasa Esther. Saya lagi puasa Yesus 40 hari. Cuman makan sekali sehari. Pak Sudarmaji ngomong begini. Di Alkitab itu menulis yang puasa Daniel. Bukan puasa apa? Bukan saya ikutin puasa Daniel. Itu Daniel berpuasa. Kemudian Esther berpuasa. Nah, tujuannya apa? Esther berpuasa untuk bisa bangsanya selamat. Daniel berpuasa untuk apa? Juga bangsanya. Hal-hal besar yang mau dilakukan. Bukan untuk kepentingan Daniel sendiri, tetap jadi misalnya jadi pejabat di Babilonia, enggak. Ya, tetapi untuk orang-orang lain. Nah, pada saat kita berpuasa dan kita berhasil merubah diri kita, itu artinya apa? Artinya kita, batinia kita meningkat dari waktu ke waktu. Lahiria kita kan merosot tuh kata Rasul Paulus, ya kan? Nah, kita berpuasa pada saat kita bisa melepaskan tadi yang saya katakan ada kuk, ada ikatan, ada belenggu, ada macam-macam hal. Nah, itulah yang membuat batin kita naik ya, sahabat LTVC. Memang ini tidak enak, saya tahu ini nggak enak karena nggak semua orang suka ya. Nah, Yesus menegur orang Farisi kan, dia katakan begini, orang Farisi kamu menaruh beban kepada orang lain tapi engkau sendiri tidak lakukan. Benar nggak? Padahal dia katanya berpuasa. Which is dia tidak change dia punya diri kan. Tapi dia mau orang lain berubah, dia nggak berubah gitu loh. Nah, kemudian Yesus katakan apa? Suka mencari ketenaran, suka ada di depan orang, duduk di depan, semuanya suka dihargai, dipuja, dipuji. Ya kan? Itu orang Farisi. Ditegur sama Yesus. Suka duduk di depan tempat-tempat yang terhormat. Nah, bahkan poin yang paling penting Yesus katakan menutup pintu kerajaan di depan orang. Waktu itu dia tegur orang-orang Farisi itu. Oleh sebab itu, ya ini kita bisa mengerti makna daripada berpuasa itu buat kita semua. Ya. Lanjut ayat 36. 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 36. Yesus tidak mengatakan yang lama dan yang baru. Perhatiin tuh. Tetapi apa? Yang tua dan baru. Kalau kita baca tadi kok kayak nggak ada hubungan ya. Harusnya kan yang lama, yang baru. Tetapi dia bicara yang tua dan yang baru. Ya, seperti tidak ada hubungan sama sekali kok tua sama yang baru. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini, saya kasih contoh deh. Kita kalau udah terbiasa, udah lama melakukan suatu aktivitas, gampang gak diubah? Jujur ya. Contoh cara masak aja. Cara masak, ada yang bilang, memang dia udah biasa masak, harus dari kanan dulu. Tapi kalau kita dari kiri katanya salah. Itu soal apa? Kebiasaan kan. Nah, begitu lama udah dilakuin aktivitas yang sama, itu buat orang sulit berubah. Contoh, iya kan? Tiap hari bangunnya jam 7 pagi, ya tetap jam 7 pagi, suruh bangun jam 5, bisa? Sulit, itu simple sekali. Alex gimana Alex? Bisa? Tadi dia ngomong susah. Oke. Nah, artinya ini luar biasa. Baju yang sudah tua kemudian dibandingkan dengan baju yang baru, dikatakan apa?
menggunting ataupun mengoyakkan baju yang lama untuk ditempel di baju yang tua. Artinya apa? Sebenarnya yang tua ini sudah tidak layak pakai kan? Tetapi Yesus katakan kalau ini digunting, ditempelkan, berarti apa? Ini sudah tidak layak pakai, ini sudah robek, kemudian ini yang baru juga robek, dua-dua robek, tidak bisa dipakai, ya kan? Nah, baju yang sudah tua itu tidak fleksibel lagi. Karena baju yang baru itu kan fleksibel. Kalau dicuci masih bisa susut. Itu kan secara teknis bahan ya. Nah, benar yang dikatakan Yesus karena baju yang tua itu tidak fleksibel. Dia tidak bisa lagi menahan fleksibilitas baju yang baru. Pada saat dia susut, dia akan menarik kain yang sudah tua itu menjadi robek kan. Jadi rusak semua, baju yang baru dikorbankan rusak. Kemudian yang ditempel juga rusak. Nah, ini penting buat kita ya. Nah, sebenarnya Yesus mau mengajak kita berpikir normal-normal saja. Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Nah, arti daripada baju ataupun kain yang tua yang koyak itu apa sih? Artinya, ini bicara hati kita. Jadi kalau hati yang yang masih belum sempurna di hadapan Tuhan itu seperti kain baju tua yang koyak. Itu hati kita. Dan itu tidak bisa ditambal. Harus Tuhan berikan apa? Hati yang baru kan. Yesaya katakan hati yang baru. Jadi kita tidak bisa menambalnya ya. Kekudusan digambarkan dengan pakaian putih ya. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-36 ini, sudah terlalu lama bangsa Israel tidak berjalan dengan kekudusan sebenarnya. Makanya Yesus katakan ini kain yang sudah tua, harus diganti dengan yang baru. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, Tuhan datang memberikan kita apa? Segala sesuatu menjadi baru. All things new sebenarnya. Nah, bangsa Israel dan orang Farisi maupun murid Yohanes itu tidak bisa mengerti. Sehingga dia bertanya soal hal-hal kecil yang menjadi tradisi. Padahal Tuhan datang itu pelan-pelan mau nyampaikan bahwasanya aku loh ini Mesias. Tapi mereka tidak mengerti ya. Sudah terlalu lama. Tuhan mau kasih mereka pakaian baru, mereka nggak mau. Tuh, bayangin. Kadang-kadang kita begitu. Tuhan pengen kasih kita baju yang baru, kita nggak mau. Kita mau baju yang lama, yang sudah robek. Nah, robek itu tadi yang saya katakan di depan. Ikatan-ikatan, belenggu dan semuanya. Itu robek. Nah, kita tidak mau dikasih yang baru. Sayang kan? Sayang sekali buat kita kalau tidak mau dikasih yang baru. Nah, kita lanjut ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan air anggur yang baru ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Apa sih anggur baru, sahabat aktivisi? Tadi ini ada dua ilustrasi. Tadi dikasih baju baru, ya kan? Nggak mau. Ini dikasih anggur baru. Nah, anggur baru itu bicara berkat berlimpah loh. Apalagi bicara sukacita. Bicara damai sejahtera. Anggur baru itu bicara penebusan Tuhan. Anggur baru itu bicara kuasa darah Yesus. New wine. Itu berbicara yang luar biasa dari Tuhan. Nah, Tuhan katakan anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama. Kenapa sih nggak bisa? Kantong kulit yang lama itu keras. Nah, tadi yang saya bilang tadi, udah terbiasa melakukan sesuatu hal, susah diubah. Jadi keras. Nah, apalagi
Di dalam kantong kulit yang lama itu ada ragi. Makanya kita harus membuang ragi yang lama. Jadi kita berurutan di Januari ini. Di minggu pertama kita bicara batinia harus meningkat. Minggu kedua kita bicara hati. Minggu ketiga kita bicara ragi. Di ayat yang kita baca ini menyangkut ketiga-tiganya. Kita mau batin kita meningkat, ya. Kita mau hati kita teguh kuat, kita mau membuang ragi yang lama. Caranya cuma satu kata Tuhan. Kita harus menyediakan apa? Kantong yang baru. Pak Chandra udah langsung ngomong, dia ngerti. Kantong yang baru, new apa? New bag, wah, bahasa Inggris ngerti dia dikit-dikit ya. Oke, jadi kantong yang baru, ini yang penting buat kita ya. Karena kalau anggur yang baru dituangkan ke kantong yang lama, dia kan sudah ada raginya itu. Nah itu akan merusak semuanya, merusak kulitnya, merusak anggurnya, sehingga menjadi apa? Bocor. Nah apabila kita terima berkat dari Tuhan, kita nggak sediakan kantong baru, bocor nggak? Bocor. Kita terima berkat, kita banyak nih, banyak. Pola kita yang lama kita nggak rubah. Kita spending uang nggak hitung misalnya kan, nah, bocor. New, kita harus pakai kantong yang baru supaya nggak bocor dalam kehidupan kita. Ya, mau nggak kita sukacita kita terbuang di rumah? Pasti nggak ada yang mau, ya kan? Sukacita, damai sejahtera terbuang di rumah, ya kan? Mau nggak kita dikasih Tuhan power? Kita nggak bisa pakai, kan nggak mau, sayang kan? Nah, ini buat kita jadi kuasa darah Yesus itu jadi sia-sia buat kita semua. Penebusan Tuhan itu jadi sia-sia. Nah, apa yang dimaksud anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama, sahabat LTVC? Ini penting sekali. What is that means? Apa artinya? Gini, anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama. Artinya apa? Udah terima Tuhan? Jawabnya, ya, anggur baru dong. Sudah ngaku dosa? Iya, anggur baru kan? Nah, sudah baptis? Iya, anggur baru. Sudah pelayanan? Iya juga, anggur baru. Tapi cara hidup yang lama belum diubahkan. Kemudian cara hidup yang lama itulah kantong yang tua itu. Raginya ada di dalam. Itu maksudnya Tuhan ya. Sehingga ragi itulah yang membuat semuanya tidak sempurna jadinya. Membuat segala sesuatunya tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ragi itu membuat orang tidak fleksibel. Ragi itu membuat orang tidak fleksibel. Jadi artinya kaku, terikat ya. Nah, Tuhan mau di tahun yang baru ini kita siap terima anggur baru dengan menggunakan apa? Kantong yang baru. Jadi tahun 2024 ini anggur baru, kantong yang baru. Ayat yang terakhir, saya tahu kalau terakhir pasti semua suka. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Kenapa Yesus mencari murid-muridnya bukan dari Yerusalem, tetapi dari Galilea. 12 murid itu loh, dari Galilea, bukan dari Yerusalem. Nah, karena di Yerusalem itu banyak sekali orang Farisi, kemudian yang ahli-ahli Taurat di sana. Kalau jadi murid Yesus keras, nggak fleksibel, nggak bisa belajar. Yang bisa nantinya nentang Yesus. Oleh sebab itu dia carilah orang-orang di Galilea yang apa? Yang masih fresh. Orang-orang di Galilea itu masih fresh, artinya masih bisa diisi dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Dan orang-orang di Galilea itu orang-orang yang fleksibel. Gampang menerima sesuatu yang baru, gampang mencerna sesuatu yang baru. Oleh sebab itu ya,
murid-murid Yesus mencari Yesus mencari murid-muridnya di sekitar Galilea. Nah, bangsa Israel saat itu mayoritas tidak mau mendengar kabar baik. Artinya tidak mau menerima anggur yang baru. Ini kalau kita baca, kadang-kadang itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau menerima anggur baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sometimes. Tidak selalu, tapi kadang-kadang. Kapan? Tuhan bilang, ikutlah aku. Pikul. Kadang-kadang kita tidak mau. Nah, kenapa kita suka yang lama? Saya punya satu ilustrasi, suatu saat, ini waktu saya bekerja. Jadi saya ada 3 orang itu kami berdialog. Ya. Sulit merubah sesuatu yang sudah lama atau yang sudah tua. Kami bertiga, ada 1 orang Jerman, 1 orang Itali. Singkat cerita, orang Jerman bilang, saya suka Bali. Si Itali bilang, enggak, saya lebih suka Karibia. Jadi kan berbeda kan? Nah, terus kita bicara-bicara lagi menyangkut perubahan. Dia bilang begini, satu orang Jerman ini punya beberapa pabrik di dunia. Satu lagi ini buyers, pembeli merek terkenal. Dia pembeli untuk garment. Dia bilang begini, saya sering ketemu pabrik ya yang kualitasnya jahitannya tidak bagus, dia bilang. Saya teliti, dia bilang, kenapa bisa begitu? Karena pabrik itu tidak mau pusing, dia mengambil orang yang sudah bisa menjahit. Contohnya gini, cara menjahit celana jeans dengan menjahit baju itu beda. Kadang-kadang saya temukan, kan dia beli baju, itu jahitannya tidak pernah bagus, dia bilang. Setelah saya telusuri, saya tanya, ternyata banyakkan pegawainya itu diterima dari yang sudah pengalaman jahit, menjahit apa? Celana jeans. Kalau celana jeans kan tebal, kemudian jarumnya kan gede-gede, sehingga berbeda dengan menjahit baju kemeja. Kalau baju kemeja goyang sedikit aja, dia udah miring. Tapi kalau celana jeans kan enggak, karena benangnya gede, jarumnya gede, kainnya tebal, dia goyang enggak apa-apa, masih lurus. Nah, singkat cerita, si orang Italia ini ngomong, kalau saya bangun pabrik, ya, saya lebih baik mencari orang-orang yang masih fresh, yang belum bisa menjahit. Kemudian saya ajarin dia menjahit, supaya bisa sesuai dengan kualitas yang saya mau. Nah, Yesus pun demikian. Dia mencari murid-muridnya di tidak di Yerusalem. Supaya apa? Supaya bisa diajarin. Bukan berarti orang-orang yang tadinya, contoh ya, yang sudah jahit celana jeans nggak bisa masuk ke pabrik yang jahit kemeja. Bisa. Dia harus berubah dong cara jahitnya. Yang itulah yang dimaksud Tuhan, kantong baru dengan anggur yang baru ke kita. Jadi batinia itu harus naik ya, hati kita itu harus teguh bersama Tuhan, kita buang ragi yang lama. Kalau kita mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi kantong yang baru kemudian dengan anggur yang baru ya. Nah, kesimpulannya apa? Yang kita baca sekian banyak ayat, saya udah jelasin panjang lebar ya. Kesimpulannya apa? Tuhan tidak memakai satu cara untuk membangun hubungan. Jadi membangun hubungan sama Tuhan, enggak. Oh harus berpuasa, oh harus ini. Kan kita sering dengar itu. Harus ini, harus ini, harus ini. Enggak, no. Membangun hubungan dengan Tuhan itu banyak cara. Dan Tuhan tidak terikat dengan waktu membangun hubungan. Kapan saja, anytime, anywhere. Oh tidak harus, oh ya nanti tengah malam saya bangun doa sama Tuhan. Enggak. Di mana aja bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi di jalankah, pada saat kita bekerja, kita teringat sesuatu, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari apa? Orang yang mau diajar dan fleksibel. Dari apa yang saya sampaikan tadi. Itu kesimpulan ya. Dan yang paling penting adalah siapkan apa? Kantong baru. Karena
Tuhan, kita nggak tahu Tuhan kapan mau tuang anggur baru ke kita. Jadi kita harus punya kantong baru setiap, saya undang pemain musik, ya, WL singer. Sahabat TVC diberkati. Jadi kesimpulannya itu penting buat kita. Dari yang begitu panjang cuman ingat saja Tuhan tidak pakai satu cara untuk membangun hubungan, ya. Bukan dengan berpuasa, berdoa ataupun sembahyang, tapi ada banyak cara lain yang Tuhan bisa pakai untuk membangun hubungan dengan Dia. Dan membangun hubungan dengan Tuhan tidak terikat dengan waktu. Jadi anytime, anywhere bisa. Tuhan mencari orang yang mau diajar dan fleksibel. Jadi saya tidak bicara kesalahan orang, tidak bicara apa, tapi saya bicara hari ini kalau mau ditangkap adalah Tuhan siap memberikan anggur baru setiap saat. Oleh sebab itu harus siapkan apa? Kantong baru, ya. Tadi contoh-contoh yang saya sampaikan itu hanya untuk kita, oh ya, begitu, kliknya di situ, kliknya di sini. Tetapi intinya yang saya sampaikan adalah kita siap membangun hubungan dengan Tuhan di tahun 2024 ini karena anggur baru itu bicara berkat baru, ya. Bicara berkat berkelimpahan, bicara sukacita buat kita semua. Sehingga kita bisa terima di tahun 2024 ini. Masih ada 11 bulan kan? Nah, siap-siap terima kejutan dari Tuhan. Iya kan? Iyalah. Proyek yang sudah lama dikejar gak dapat tiba-tiba muncul. Amin, ya kan? Ini bicara anggur baru. It's true. Walaupun penjelasan saya tadi agak pelan, agak sepertinya itu maksa, enggak, no. Tapi supaya kita ready, supaya kita siap menerima berkat-berkat dari Tuhan, ya. Jalanmu tak terselami. Siapkan kantong baru, seperti pujian ini. Oleh setiap hati Siap terima anggur baru. Namun satu hal ku percaya. Yes Lord. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Benar sekali. Kita tidak bisa menduga kasih Tuhan yang besar. Besar dan heran bagiku. Siap terima. Siap terima. Sahabat LTVC. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lagu ini menggambarkan apa? Menggambarkan hubungan. Dia mengerti, kita nggak bisa ngerti hati Tuhan. Jalan Tuhan itu kita nggak bisa selami. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan itu mengubah segala sesuatu untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, kita jangan jadi kantong yang tua. Kita jangan jadi kantong yang tua. Kita jangan jadi baju yang tua tadi yang sudah robek. Kita menjadi yang baru. Tuhan mau kita baru. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Tapi Tuhan selalu lihat masa depan kita. Ya. Itu
Kita harus pegang janji Tuhan. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Berubah itu bukan hal yang mudah. Ya, jujur, berubah itu bukan hal yang mudah. Tetapi berubah itu harus dilakukan. Orang di luar sana, di dunia sana juga tahu. Kalau kita nggak change, kita akan die. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memiliki satu fleksibilitas yang luar biasa di dalam hidup ini. Kantong baru, anggur baru siap menanti kita. Baju yang baru. Baju baru itu luar biasa. Itu baju yang Tuhan berikan kepada kita, baju kekudusan. Ya. Harusnya kita kan telanjang semua, seperti pada saat Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan di mata Tuhan kan kelihatan telanjang. Nah, justru Tuhan mau kasih baju yang baru itu. Mau kasih anggur yang baru, kantong yang baru. Tapi kantongnya kita harus siapkan. Ingat loh, Tuhan tidak menyiapkan kantong. Kita lupa kadang-kadang. Kantong itu yang menyiapkan siapa? Kita sendiri loh. Jadi anggur dari Tuhan, tapi kantongnya dari kita. Baju dari Tuhan, kita harus menyiapkan diri kita untuk memakai baju itu. Ya, oke, mari kita angkat roti. Kita ucapkan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, maka dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC, darah Yesus tercurah di atas kayu salib, membayar lunas semua dosa kita. Darah Yesuslah yang membuat kita menjadi kudus dan layak ketemu Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat ya. Silakan, Bu Rina. Terima kasih Tuhan ya. Dan Pak Gem hari ini dengan temanya puasa. Sebetulnya saya ambil sedikit dulu ya Pak Gem ya. Saya ada pengalaman. Setiap kali puasa sebetulnya kan jangan dilihat sama orang lain. Orang tahu gitu ya. Tapi selalu puasa saya selalu ketahuan. Dari dulu udah lama saya berpuasa setiap minggu sebelum ibadah. Setelah ibadah selesai baru boleh makan. Itu cuma hari Minggu. Itu sebetulnya saya puasa. Tapi tahun 2023 itu tidak saya lakukan dalam setahun ini. Jadi bukan maksa Pak, ini memang
setidaknya ada maksa juga. Mengingatkan Pak, mengingatkan saya harus berpuasa kembali. Tadi Kamel udah bikin kue. Saya mau makan saya takut. Kayak ada connect gitu loh Pak. Saya bilang jangan dulu deh, harus puasa dulu. Gak boleh makan. Terima kasih untuk tema hari ini, sangat menarik ya. Bukan hanya puasa itu tapi kita untuk membangun juga kepribadian kita juga. Dengan tidak puasa lagi saya merasa juga emosi, gampang emosi. Tapi ada bagusnya juga Pak ya, bisa menguruskan diet juga. Oke, kita akan bersatu dalam doa syafaat ya. Bersatu hati ya semua. Sungguh kami Bapa, sungguh kami dibukakan pengertian bagaimana berpuasa yang benarnya dikehendaki-Mu. Biarlah kami melakukan berpuasa karena timbul dalam hati kami, bukan hanya ikut-ikutan, tapi bertujuan membuka belenggu, memperbaiki diri kami, berdoa, berpuasa untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga manusia batinnya kami pun ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hati yang baru Engkau berikan dan berkat baru melimpah tercurah bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Ruslan Wongso. Tuhan terus tambahkan hikmat, marifat dan pengertian dalam pelayanannya. Menjangkau jiwa-jiwa bagi-Mu dan memberkati keluarganya dengan sukacita. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat muda atas perkara di Brasil. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah yang mencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Sehingga semua pemerintahan di dunia ini adalah kepunyaan-Mu. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Demikian juga semua kekayaan yang dimiliki oleh negara maupun warga negaranya adalah milik-Mu. Kami berdoa untuk pemilik perusahaan Paper Excellence agar diberikan kekuatan, kesabaran, hikmat dan pengertian supaya tetap berdiri teguh dan percaya Tuhan pasti menolong dan memenangkan kasus pembelian perusahaan di Brasil yang belum diserahkan oleh pemilik lama dan jajaran manajemennya. Kami percaya Tuhan akan investasi di dalam memenangkan kasus ini dalam tahun 2024. Tuhan, pada tanggal 14 Februari tahun 2024, bangsa kami Indonesia akan memilih siapa yang menjadi RI 1. Kami berdoa agar rakyat memilih capres yang tepat, bukan hanya berdasarkan suka dan tidak suka, melainkan atas dasar kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang pro rakyat. Pemilu yang aman, damai terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua sahabat LTVC yang berada di tempat ini maupun mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada Bapak. Kami percaya sahabat LTVC diberkati akan sharing firman hari ini. Tuhan berkati sahabat LTVC dan kesehatannya, memberkati bisnis usahanya ataupun yang dikerjakannya berhasil, memberkati keluarganya dengan damai dan sukacita. Seluruh sahabat LTVC yang memiliki anak yang sedang studi, Bapak juga berkati menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersatu hati. Amin. Baik sahabat LTVC, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Saya percaya sharing firman hari ini bukan hal yang kebetulan. Karena saya butuh waktu berminggu-minggu untuk merenungkan apa yang mau disampaikan. Dan saya tahu saya nyampain dari mimbar ini very heavy. I know, sangat berat. Karena itu artinya apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Makanya kita harus sepakat untuk sama-sama. Ya, saya rasakan it's very heavy dari depan, ya, meruntuhkan benteng-bentengnya. Kita harus sepakat supaya kita bisa terima anggur baru dan minyak yang baru, ya. Kita harus sepakat. Mari kita satukan hati, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami beribadah kepadamu, kami memujimu, menyembahmu, kami mendengarkan kebenaran sharing firman-mu. Tuhan, jadikan kami kantong baru di tahun 2024 ini. Semua kami tidak terkecuali, yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming Tuhan. Jadikan kami kantong-kantong baru yang kuat, yang besar Tuhan, untuk siap terima berkat-Mu di tahun 2024 ini. Akhirnya Tuhan, kami mau kembalikan semua kemuliaan hanya ke dalam tangan-Mu. Sahabat TVC dimanapun berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, karunia-karunia Roh Kudus, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.